Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi kekongruenan segitiga bersama saya Janaina SPD. Mari belajar bersama. Perhatikan gambar segitiga berikut. Gambar segitiga pertama, gambar segitiga kedua, gambar segitiga ketiga, gambar segitiga keempat, kelima, dan keenam, di mana segitiga keenam akan menempati segitiga ke-1, segitiga keempat akan menempati segitiga kedua, dan segitiga kelima menempati segitiga ketiga. Nah, kita lihat bahwa terdapat 3 pasang segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 2 buah segitiga dikatakan kongruen jika keduanya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua segitiga kongruen. 2 segitiga yang kongruen akan mempunyai sifat di mana 2 segitiga yang kongruen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang A, sifat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang B atau yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, setelah itu kita perhatikan segitiga berikut, ada 2 pasang di sini, segitiga ABC, segitiga KLM. Nah, di mana nanti di sini kita bisa melihat bahwa segitiga KLM menempati segitiga ABC. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AB itu bersesuaian dengan KL, BC bersesuaian dengan LM, AC bersesuaian dengan KM. Sehingga juga kita bisa melihat sudut A bersesuaian dengan K, sudut B bersesuaian dengan L, sudut C bersesuaian dengan M. Nah, dari gambar kedua segitiga yang kongruen, kita akan memperoleh yang pertama di sini adalah dari segi sisinya. Dari segi sisinya sesuai dengan sifatnya bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk yang pertama, dari gambar tersebut, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang adalah sisi AB sama dengan KL, BC sama dengan LM, AC sama dengan KM. Nah, dari segi sudutnya kita akan melihat bahwa sudut yang bersesuaian sama besar adalah sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut M. Diingat ya, kedua sifat segitiga nanti kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan 2 segitiga yang kongruen. Selain kedua sifat tersebut, maka dapat juga di sini syarat cukup kekongruenan segitiga, yaitu untuk menunjukkan bahwa 2 segitiga kongruen cukup dengan memenuhi salah satu dari syarat berikut. Yang pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan 1 sudut sama besar atau sepasang sudut sama besar. Yang ketiga di sini adalah 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar
dan sepasang sisi sama panjang. Jadi jika dia sudah memenuhi atau dua segitiga sudah memenuhi salah satu syarat berikut, sudah cukup dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Diingat ya, jadi jika hanya atau cukup memenuhi salah satunya, dapat dikatakan kedua segitiga tersebut kongruen. Selanjutnya kita akan melihat di mana yang memenuhi satu syarat, yaitu syarat pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kadang dikenal dengan sisi. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga EFG. Di sini ada tanda yang garis 1, garis 2, dan garis 3. Yang garis 1 nanti pasti sama panjang dengan yang garis 1. Garis 2 nanti akan sama panjang yang garis 2. Yang garis 3 akan sama panjang dengan yang garis 3. Kita akan melihat nanti di sini manakah sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Nah, kita akan melihat di sini bahwa sisi AB itu nanti sama panjang dengan siapakah? Nah, ternyata sisi AB sama panjang dengan EF. Sisi BC sama panjang dengan FG. Sisi AC sama panjang dengan EG. Nah, sudah memenuhi syarat, yaitu 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita bisa lihat di gambar dan kita ulangi lagi. Dari kedua segitiga ABC dan EFG itu sisi yang bersesuaian sama panjang adalah sisi AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, dan AC sama dengan EG. Bisa kita lihat dari lambang pasangan sisi yang garis 1 sama dengan 1, 2 dengan 2, garis 3 sama dengan 3. Itu adalah lambang-lambang atau simbol yang menyimbolkan atau melambangkan bahwa dia sama panjang. Diingat ya, dan akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya yaitu jika hanya memenuhi atau sudah memenuhi 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Jadi yang kedua ini, jika sudah memenuhi 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Di sini kita akan memperhatikan kembali 2 segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga EFG. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Di sini ada dapat tanda garis 1, garis 2, dan sudut itu tanda lengkung di sudut C. Nah, ini kita temui di sini garis 1 juga garis 2 dan tanda lengkung di sudut G. Nah, kita akan melihat setelah segitiga EFG menempati segitiga ABC. Di sini nanti kita akan melihat 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Kita dapat mengetahui dengan tanda-tanda yang ada pada kedua segitiga tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sisi AC sama dengan EG, BC sama dengan FG, dan sudut C sama dengan sudut G. Jadi 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang di sini adalah AC sama dengan EG, BC sama dengan FG, dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut C sama dengan sudut G.
Tolong diingat-ingat, nanti kita akan menggunakannya dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan memasuki yang ketiga, yaitu di sini dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Tetap di sini jika memenuhi dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang sama panjang, maka kedua segitiga tersebut bisa kita katakan kongruen. Kita akan memperhatikan di sini segitiga ABC dan segitiga EFG, di mana ada tanda dua sudut di situ yang bersimbolkan O dan lengkung, dan tanda garis satu yang menyimbolkan bahwa merupakan sisi yang sama panjang. Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat dua sudut yang sama besar yaitu bersesuaian, di mana sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut C bersesuaian dengan sudut G, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi EG. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar di sini adalah sudut A sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut G. Jadi ada dua di sini, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, sudut A sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut G. Nah, di sini juga ada lambang atau simbol garis satu, yaitu pasangan sisi AC dan sisi EG. Nah, sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu sisi AC dan EG. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG dengan memenuhi syarat dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang sama panjang. Diingat ya, kita akan menggunakannya nanti dalam menyelesaikan soal maupun masalah. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal pertama atau ke-1. Di sini terdapat segitiga ABC dan segitiga DEF yang merupakan segitiga yang kongruen, di mana segitiga ABC dan DEF merupakan segitiga siku-siku. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita memperhatikan gambar di samping, di mana kedua segitiga tersebut siku-siku, sehingga untuk mencari panjang EF dapat digunakan rumus Pitagoras. Kita sudah mempelajarinya di kelas 8, sehingga dengan Pitagoras kita memperoleh EF sama dengan 12 cm. Nah, kalau berarti EF bersesuaian dengan AB, karena EF sama panjang dengan AB. Kita akan memperhatikan segitiga ABC dan DEF, di mana di situ AC sama dengan DE sama dengan 5 cm, AB sama dengan sama dengan 5 cm di situ ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa cukup dua di sini, yaitu dua sudut cukup dua ya. Yang pertama kita sudah ketahui di sini tadi sama-sama ya, AC sama dengan DE sama-sama 5 cm, sudut A sama dengan sudut E 90, AB sama dengan F 12 cm, maka kedua segitiga ABCD itu kongruen dengan DEF, memenuhi syarat sisi sudut sisi atau dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar.
Selanjutnya masuk contoh soal yang kedua. Ini merupakan salah satu contoh soal yang keluar di ujian nasional. Di sini disajikan gambar layang-layang ya. Kita akan mencari banyak pasangan segitiga yang kongruen pada bangun di bawah ini. Adalah gambarnya di sini, bangunnya adalah layang-layang. Nah, di sini kita akan mencari pasangan segitiga yang kongruen. Dari sini kita melihat bahwa segitiga yang dari tanda-tanda yang ada, dari segi sudut dan sisinya, kita akan menentukan segitiga yang kongruen. Dari cirinya di situ ada yang garis 1, garis 2 ya. Berarti kalau yang 1 garis 1 itu sama panjang, yang 2 sama 2 itu sama panjang juga. Dari segi sudutnya di sini ada sudut siku-siku. Nah, dari sini segitiga ABE itu kongruen dengan ADE. Dari segitiga BCE itu kongruen dengan segitiga DCE. Dan yang ketiga di sini segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC atau ACD ya. Nah, jadi untuk contoh soal yang kedua di sini merupakan soal pilihan ganda bahwa terdapat 3 segitiga yang kongruen dari bangun tersebut atau dari layang-layang tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu terdapat 3 pasang segitiga yang kongruen. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 3 ya. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang ketiga. Setelah contoh soal yang kedua, masih di kekongruenan. Di sini kita akan memperhatikan gambar segitiga yang kongruen. Nanti disajikan gambar di sini. Kita akan memperhatikan gambar. Nah, nanti akan terdapat 2 segitiga yang kongruen. Dari gambar tersebut kita sudah mengetahui bahwa ada tanda sudut siku-siku. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC jika ED 4 cm dan AD sama dengan 10 cm, maka panjang BC adalah. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa panjang ED itu ini ya, karena juga segitiga ABC itu kongruen dengan EDC, maka AB sama dengan ED 4 cm, AC sama dengan CD. Karena AD 10, maka AC sama dengan CD. Maka AC itu karena dia kongruen, maka dia AC-nya setengah dari AD, yaitu 5 cm. Kita akan mencari BC dengan menggunakan Pitagoras. Diperolehlah BC sama dengan 3 cm. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Dengan berakhirnya contoh soal yang ketiga, berakhirlah pertemuan atau pembelajaran pada hari ini pada materi kesebangunan segitiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.